Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan kisah Nabi Sulaiman dengan Ratu Bilqis serta kisah Nabi Sulaiman dengan dua perempuan Bani Israel. Dari kisah Nabi Sulaiman dengan Ratu Bilqis. Nabi Sulaiman adalah seorang nabi dan raja yang soleh. Allah memberi mukjizat kepadanya sehingga dapat memahami bahasa binatang dan menundukkan bangsa jin. Beliau sangat berwibawa dan ditakuti semua anak buahnya. Suatu ketika Nabi Sulaiman mengumpulkan seluruh tentaranya yang terdiri dari manusia, binatang, dan para jin. Mereka semua berkumpul memenuhi undangan sang raja di balai. Semua jenis binatang besar dan kecil datang menghadiri pertemuan itu. Setelah semua diperiksa, maka Nabi Sulaiman mengetahui bahwa burung hutut ternyata tidak hadir. Sebenarnya burung hutut ini adalah mata-mata pasukan Nabi Sulaiman yang bertugas mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang apa saja yang patut diketahui oleh Nabi Sulaiman. Melihat keterlambatan burung hutut ini, Nabi Sulaiman terlihat agak jengkel sambil bertanya, "Di manakah burung hutut? Mengapa belum kelihatan? Padahal tugasnya sangat penting, yakni mencari sumber mata air baru." Melihat hal ini, semua pasukan yang hadir tidak berani menjawab. Manakala Raja Sulaiman berhenti bicara, tiba-tiba burung hutut datang. Tampaknya ia habis terbang jauh dan dengan kecepatan tinggi hingga ia tersengal-sengal. "Wahai hutut, tidakkah kau sadari kesalahanmu? Apa kau tidak tahu kalau sekarang aku mengadakan pertemuan, tapi kau datang terlambat? Ampun wahai Nabi Allah. Sungguh, aku baru saja mengadakan perjalanan jauh sampai aku ke suatu negeri yang engkau tidak pernah mengetahuinya. Negeri ini bernama Kerajaan Sabah. Kerajaan ini diperintah oleh seorang wanita. Keadaan negeri ini sangat makmur, namun sayang mereka menyembah matahari." Kata burung hutut menceritakan pengalamannya. Tetapi Nabi Sulaiman tidak serta-merta mempercayai kabar tersebut. Untuk membuktikan kebenaran dari ucapan burung hutut, Nabi Sulaiman menulis surat dan meminta burung hutut untuk mengirimnya kepada sang ratu penguasa negeri Sabah yang bernama Balqis. Karena untuk bisa sampai ke negeri Sabah, burung hutut harus menerjang hembusan angin yang sangat kencang. Maka burung hutut meminta kepada sang Raja Sulaiman untuk membungkus surat itu dalam sampul emas yang tahan terhadap angin. Dan akhirnya terbanglah burung hutut menuju negeri Sabah. Tibalah burung hutut di negeri Sabah. Sesampainya di sana, diam-diam burung hutut menjatuhkan surat itu di tempat mengenai kepala sang ratu hingga membuatnya terbangun. Ia membuka sampul surat itu dan membacanya. "Surat ini dari Sulaiman dan sesungguhnya surat berbunyi, dengan nama Allah Maha Pemurah dan Maha Penyayang, bahwa janganlah kamu sekalinya sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang bersadar diri." Itulah kalimat awal pembuka yang ditulis Nabi Sulaiman, serta lanjutnya sang raja menambahkan untuk mengajak Ratu Balqis untuk masuk Islam dan menghentikan cara ibadah menyembah matahari. Setelah membaca surat itu, Ratu Balqis mengadakan pertemuan dengan para materinya untuk membicarakan bagaimana menghadapi sikap raja lain yang berani mencegah kerajaan Sabah menyembah matahari. Semua itu diperhatikan oleh burung hutut tanpa tertinggal sedikit pun, dan ia dijadikan sebagai bahan laporan untuk sang Raja Sulaiman. Kembalinya burung hutut ke Sulaiman, melihat burung hutut kelelahan akibat terbang dalam jarak jauh, Nabi Sulaiman pun mengulurkan tangannya sehingga burung hutut bisa hinggap di tangan Nabi Sulaiman. Beliau kemudian berkata, "Hai hut-hut, sampaikanlah laporanmu kepadaku." Kemudian hut-hut menceritakan semua mulai dari sang ratu membuka surat hingga mengumpulkan semua materinya untuk membicarakan langkah apa yang akan diambil sehubungan surat Sulaiman tersebut. Sang ratu meminta saran yang tersebut terbaik
dari para materinya. Rupanya sang ratu merasa khawatir bila Sulaiman berserta balai tentaranya akan menyerang negeri Sabah. Untuk itu Ratu Balkis berkeinginan untuk mengirimkan seorang utusan kepada Nabi Sulaiman sambil membawa hadiah-hadiah yang menarik. Mendengar cerita Hudhud, Nabi Sulaiman pun tersenyum. Akhirnya utusan dari negeri Sabah pun pergi ke kerajaan Sulaiman. Utusan itu disambut dengan ramah tamah dan Nabi Sulaiman serta mendengarkan utusan itu, maka Raja Sulaiman pun berkata, "Kembalilah kamu dengan hadiah ini kepada ratumu. Katakanlah kepadanya bahwa Allah memberikan rezeki dan kekayaan yang melimpah ruah dan mengaruniaiku nikmat yang tidak diberikan kepada makhluknya yang lain. Serta itu, aku telah diutus sebagai nabi dan rasulnya dan dianugerahi kerajaan yang luas serta kekuasaanku meliputi jin dan berbagai binatang." Utusan Ratu Balkis segera kembali ke negerinya dan langsung menemui ratunya. Sementara sang ratu terperanjat mendengar cerita tentang kerajaan Sulaiman dan utusannya. Diam-diam Ratu Balkis sangat ingin melihat dari dekat bagaimana kerajaan Nabi Sulaiman. Dalam hatinya ia ingin menaklukkan dan menguasai kerajaan itu. Pada saat yang ditentukan, Ratu Balkis membawa laskarnya yang terpilih sebagai berangkat menuju kerajaan Sulaiman. Sementara itu mata-mata kerajaan Nabi Sulaiman yang terdiri dari para jin memberitahukan kepada sang raja bahwa tak lama lagi Ratu Balkis akan datang bersama laskar pilihannya. Maka Raja Sulaiman mengumpulkan para jin dan bermaksud memberikan tugas penting. Siapa yang bisa memindahkan sang Ratu Bilqis? Tanya Nabi Sulaiman. Saya sanggup memindahkannya sebelum Tuan berdiri di tempat duduk, jawab jin Ifrit. Kalau kamu sanggup memindahkannya sebelum mata Tuan berkedip, kata orang saleh dari kaum Nabi Sulaiman pada saat itu. Juga singgasana Ratu Balkis sudah berada di depan Nabi Sulaiman. Melihat hal itu, Nabi Sulaiman langsung bersungkur sujud dan bersyukur kepada Allah atas kekuasaan Allah yang telah diberikan kepadanya. Beliau memerintahkan bangsa jin untuk membangun sebuah istana yang sangat indah. Lantainya terbuat dari kristal bening, di dindingnya dari kayu cendana yang harum, atapnya terbuat dari kaca, sehingga cahaya matahari dapat dibiaskan menjadi 7 warna. Beliau memerintahkan agar pembangunan istana diselesaikan segera mungkin sebelum Ratu Balkis datang. Tak lama kemudian tibalah Ratu Balkis di kerajaan Sulaiman. Ia menyarankan agar para laskar yang mengawalnya cukup berhenti di luar kota untuk menjaga hal-hal yang tak diinginkan. Ratu Balkis hanya dikawal beberapa orang pembesar memasuki istana Raja Sulaiman. Ia benar-benar takjub dengan kemegahan dan kemewahan kerajaan tersebut. Berkali-kali mulutnya berdecak kagum kepada kepala bergeleng-geleng. Ratu Balkis dipersilakan duduk di singgasana yang telah dipersiapkan. Wah, rasanya seperti singgasana di kerajaanku, gumam Balkis terkagum-kagum. Benarkah? Tanya Raja Sulaiman. Ya, ini benar persis seperti singgasanaku. Ketahuilah bahwa singgasana ini memang benar milikmu. Singgasana ini kupindahkan kemari sebelum engkau datang. Nabi Sulaiman menjelaskan. Ratu Balkis semakin heran dengan mukjizat Nabi Sulaiman. Akhirnya di saat itulah dia menyatakan beriman kepada Allah dan meninggalkan cara lama, yakni kebiasaan menyembah matahari. Mendengar pernyataan ini, Raja Sulaiman senang hatinya. Ia lalu mengajak Ratu Balkis berkeliling-keliling istana. Lagi-lagi Ratu dibuat takjub ketika memasuki lantai kaca yang dikiranya air, sehingga ia buru-buru mengangkat gamis baju panjangnya. Tak usah mengangkat gamismu, ini bukan air, tetapi hanya lantai kaca, kata Sulaiman sambil tersenyum. Semenjak itulah antara kerajaan Sabah dan kerajaan Nabi Sulaiman bekerja sama dengan baik karena seiman dan seagama. Ratu Balkis mengharumkan rakyatnya memeluk agama Nabi Sulaiman alaihissalam. Akhirnya Ratu Balkis yang cantik itu pun diperistrikan oleh Nabi Sulaiman dan kerajaan
dijadikan satu. Kisah Nabi Sulaiman dengan dua wanita Israel. Suatu ketika datang dua orang perempuan Bani Israel menghadap Nabi Sulaiman alaihissalam. Kedua perempuan tersebut datang kepadanya Nabi Sulaiman alaihissalam untuk meminta penyelesaian hukum atas kepemilikan seorang bayi. Kedua perempuan tersebut mengaku sebagai ibu kandungan dari bayi yang mereka bawa sebagai barang bukti. Sebagaimana yang diketahui bahwa tidak mungkin seorang bayi memiliki dua ibu kandung. Di antara kedua ibu tersebut pastilah sedang berbohong. Akhirnya Nabi Sulaiman alaihissalam memanggil prajurit dengan pedang di tangan. Nabi Sulaiman memerintahkan agar bayi tersebut diletakkan di atas meja. Nabi Sulaiman alaihissalam mengancam akan membelah bayi tersebut menjadi dua bagian jika kedua ibu tersebut tidak ada yang mau mengalah. Melihat perbuatan yang hendak dilakukan prajurit tersebut, perempuan yang pertama setuju dengan putusan Nabi Sulaiman. Perempuan kedua histeris. Perempuan tersebut menyerah dan rela bayi itu diambil asalkan tidak dibelah. Akhirnya Nabi Sulaiman alaihissalam tersenyum dan menyerahkan bayi tersebut kepada perempuan kedua. Ia meyakini bahwa ibu dari bayi tersebut adalah perempuan kedua. Adapun perempuan yang pertama telah berbohong. Nabi Sulaiman alaihissalam meyakini bahwa tidak ada ibu yang tega menyaksikan anaknya sendiri untuk dibunuh, apalagi di depan matanya sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.